Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan berbagi tutorial cara menggunakan spada. Ya, yang pertama itu kalian akan diberikan link seperti ini, teman-teman. Linknya itu diberikan oleh dosen kepada mahasiswanya agar kita bisa masuk ke spada tersebut. Jadi silahkan kalian klik link ini. Tunggu beberapa saat. Oke, ini adalah tampilan pertama ketika kalian memasuki spada. Baik, jadi di sini sebelum masuk kita harus mengisi ini nama email dan password. Jadi nama atau email dan password itu akan diberikan oleh dosen kepada mahasiswanya. Jadi silahkan kalian minta nama dan password dari dosen atau guru kalian masing-masing. Setelah kalian diberikan, maka silahkan masukkan nama. Misalnya ini nama ya, ini dari dosen saya, misalnya namanya apa begitu. Kemudian password, kalau misalnya ada passwordnya terserah, ada pelajar, kemudian NIM lain sebagainya, intinya itu akan ada dari dosen kalian. Oke, aku kasih masuk password dulu. Oke, kemudian kita akan klik masuk. Silakan klik. Oke, setelah kita masuk, maka ini adalah tampilannya, teman-teman. Oke, seperti ini. Namun ketika kita ingin melihat menunya, menu yang tersedia, kita bisa pilih ini course dashboard. Silahkan dipilih. Nah, setelah kalian pilih, di sini ada assessment, yang mana assessment itu adalah tugas-tugas yang diberikan dosen itu terdapat di sini. Silahkan kalian klik. Kemudian di sini ada forum, jadi ada kayak forum diskusi begitu, teman-teman. Di sini pelajaran. Nah, di pelajaran ini kalian akan disuguhkan pelajaran-pelajaran. Kalau saya itu ada topik 1, topik 2, topik 3. Ini kayak misalnya bab ya, teman-teman, kayak buku begitu bersih. Bab 1, bab 2 dan lain sebagainya. Terus di dalamnya ada kuis begitu. Intinya kayak contohnya kayak buku begitu, tapi ini dalam bentuk topik begitu. Oke, kemudian di sini ada pengajarnya. Siapa pengajar kalian? Kebetulan saya di sini adalah Bapak Ishak Madi Amin. Kemudian ada Ibu Syamsidar S. Kemudian kita bisa lihat nilai. Di sini kita bisa klik ketika kita ingin melihat nilai, teman-teman. Di sini ada rencana competition. Oke, kemudian coba kita klik assessment. Nah, assessment seperti apa? Nah, ini adalah assessment. Misalnya dosen saya memberikan assessment itu tugas mandiri namanya. Nah, oke, misalnya ini seperti yang tadi topik 1 ada tentang hakikat teknologi informasi dan komunikasi. Di sini ada assessment, ada tugas mandiri. Jadi coba kita klik. Tugas mandirinya itu ada berupa soal. Ya, namanya tugas ya, pasti ada soalnya. Nah, misalnya begini nih. Saya ini kan pembelajarannya tentang pengantar IT nih, teman-teman. Jadi berbicara tentang IT, maka berbicara tentang teknologi informasi. Nah, seperti ini tampilannya. Kemudian setelah kita mengisi tugas saya itu dalam bentuk PDF ya, jadi kita isi. Nah, setelah kita kirim, maka akan berwarna hijau, teman-teman. Nah, ini tugas saya, teman-teman. Oke, itu tentang tugas mandirinya ya. Kemudian di sini kalau misalnya mau lihat untuk kalian mau kemana lagi begitu kan, teman-teman. Nah, di sini tugas mandiri. Oke, kemudian kita mau cari lagi nih lain sebagainya, itu kita klik dashboard aja. Nah, saya klik dashboard, kalian mau apa? Nah, di sini forum ya, seperti yang saya ceritakan tadi, ada forum. Nah, tunggu sebentar. Nah, ini adalah misalnya ini saya ada di bab 1 ada forumnya ya. Setiap bab atau topik itu dosen saya memberikan forum. Jadi kita bisa memasukkan forum, bisa memasukkan jawaban kita ke dalam forum. Contohnya begini,
forumnya. Menurut kalian bagaimana peran teknologi informasi dalam pembelajaran? Nah, maka satu soal ini akan dijawab oleh beberapa mahasiswa yang lainnya. Ada forum 1, diskusi 1, diskusi 2, dan selanjutnya ya, tergantung dari dosennya. Nah, setelah itu kita mau lihat yang lainnya, kita klik dashboard lagi, kemudian kita misalnya pelajaran nih, kita klik pelajaran, kemudian tunggu beberapa saat loading. Oke, nah pelajarannya kalian mau pilih apa, di topik berapa. Tapi sekedar info teman-teman, kalau pelajarannya itu misalnya hakikat topik 1 atau bab 1 itu hakikat teknologi informasi dan komunikasi, ada pendahuluan, definisi, bagian B, bagian C, begini kan teman-teman. Maka kalau misalnya kalian klik pendahuluan, kemudian kalian mau meloncat ke bagian C, itu nggak bisa karena ini harus berurutan. Jadi kalau misalnya kalian itu bisa dibuka bagian C kalau misalnya kalian sudah melewati semuanya. Misalnya ini pendahuluan, kemudian kalian klik lagi definisi teknologi informasi, kemudian bagian C lagi, seperti itu seterusnya teman-teman. Coba. Oke, jadi begini pengantarnya teman-teman. Jadi untuk bagaimana selanjutnya, materi selanjutnya, jadi kita sisa next. Berikutnya maka aku, nah nih kelebihannya Sepada juga itu dosen bisa memasukkan video pembelajaran, gambar dan lain sebagainya. Itu dosen itu bisa, jadi bisa memudahkan kita untuk belajar. Kemudian kalau kalian mau kembali ke bagian pendahuluan itu yang tadi tampilan awal, bisa back nih, maka akan tampil ke pendahuluan tadi. Jadi silakan kalian next aja, seperti itu. Oke, ini tentang pelajarannya. Kita klik dashboard lagi teman-teman, kita mau lihat lagi. Nah, kita mau lihat nih nilai, ini paling penting ya, karena setelah kita mengerjakan soal maka kita bisa lihat nilai kita. Silahkan diklik nilainya. Nah, kita loading. Nah, seperti ini tampilannya teman-teman. Nah, ini nih kayak misalnya aku nih, seperti ini nilainya. Di bagian definisi teknologi informasi dan komunikasi ada nilainya, ada rentangnya, ada presentasinya teman-teman, ada nilai huruf dan lain sebagainya. Jadi kalian kalau mau lihat nilai sisa gitu aja. Oke, tentang nilai aman. Coba kita lihat lagi. Oke, videonya udah dulu teman-teman. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, tutorial menggunakan Sepada. Kalau ini di Sepada Unisme ya, Universitas Muhammadiyah Makassar, yang kami pakai sendiri sebagai mahasiswanya. Oke, sekian. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.